Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan kini bangkit lagi. Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini, terutama dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita melihat bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang yang benar dan suci. Ia mewartakan kebenaran. Ia tidak takut, bahkan ia harus bertaruh nyawa untuk menyampaikan kabar kebenaran itu, tetapi dia tidak takut. Pengorbanan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis
dengan pewartaan kebenaran yang dia lakukan, justru ada kalanya juga merugikan untuk dirinya sendiri. Sampai pada akhirnya Herodes menangkap Yohanes Pembaptis. Karena waktu itu Yohanes menegur Herodes karena mengambil Herodias, istri saudaranya. Itulah resiko kalau kita tetap membawa kebenaran. Terkadang kebenaran yang kita bawa, kebenaran yang kita sampaikan, kebenaran yang kita perjuangkan tidak selalu diterima dengan baik oleh orang lain. Kita melihat dalam karya pelayanan kita, kita juga mungkin pernah mengalami rasanya tidak diterima. Rasanya ketika kita melakukan sesuatu, pengorbanan kita dianggap sebelah mata. Namun kita belajar dari Yohanes Pembaptis tetap dengan setia, tetap dengan keberanian memberikan diri untuk kebenaran. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diajak oleh Yohanes Pembaptis dan juga oleh Yesus sendiri untuk melihat ke dalam diri, merenungkan diri kita sendiri, apakah ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak enak, ketika kita telah memberikan diri kita sepenuhnya, ketika kita telah melakukan pengorbanan, tetapi dipandang sebelah mata oleh orang lain, apakah kita sedih? Tentu, tapi apakah kita berdiam dalam sedih itu? Apakah kita menjadi lebih terpuruk, atau kita justru merasa bahwa pengorbanan ini untuk apa saya lakukan kalau pada akhirnya menjadi sia-sia? Tetapi dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bahwa pengorbanan Yohanes Pembaptis tidaklah sia-sia. Maka dari itu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus, kita yang diutus untuk mewartakan kebenaran, kita yang diutus untuk berani maju di jalan terdepan untuk membela hak-hak keadilan dan juga membela kebenaran itu sendiri, kita diajak untuk berani berkorban. Kalau kita telah memberikan pengorbanan diri kita, tetapi kita mendapatkan penolakan atau tidak disukai karena kita mewartakan kebenaran, ingatlah bahwa Yesus pun dan juga Yohanes Pembaptis mengalami hal yang sama. Dengan begitu, ketika kita tetap mendekatkan diri kita, memfokuskan diri kita pada Tuhan yang memanggil dan mengutus kita, tentu pengorbanan kita tidaklah sia-sia. Maka dari itu saudara-saudari, mari kita mohon rahmat Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kita semua dalam karya pelayanan kita, memampukan diri kita agar kian berani berkorban bagi sesama yang membutuhkan demi mewartakan kebenaran dan juga semakin mulianya nama Tuhan. Marilah kita hening sejenak.